Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Pada pembelajaran hari ini kita masih belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor pada pembelajaran kedua. Dengan muatan IPA KD 3.6 dan 4.6 serta muatan SPDP KD 3.2 dan 4.2. Yuk kita mulai belajar untuk hari ini ya. Tahukah kamu perbedaan panas dan suhu? Kira-kira apa ya perbedaan antara panas dan suhu? Energi panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Energi panas dinyatakan dalam satuan kalori yang disingkat dengan kal. Alat ukur energi panas adalah kalorimeter. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu dinyatakan dalam satuan derajat Celcius. Terdapat beberapa satuan untuk menyatakan suhu, antara lain Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Untuk Indonesia, secara umum menggunakan satuan Celsius. Suhu diukur dengan menggunakan alat yang disebut termometer. Semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas benda tersebut. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan, antara lain pada benda yang terbuat dari logam, air, dan juga udara. Untuk lebih mengetahui tentang pemuaian dan penyusutan, mari kita perhatikan video berikut ini ya. Pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat dari kenaikan suhu karena dipanaskan. Penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya ukuran suatu benda akibat dari penurunan suhu atau didinginkan. Terdapat beberapa peristiwa pemuaian dan penyusutan yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada pemasangan rel kereta. Pada siang hari, rel kereta api akan memuai atau memanjang karena suhu yang panas. Perhatikan gambar tersebut. Pada malam hari, rel kereta api akan menyusut atau memendek karena suhu yang dingin. Ini adalah gambar rel kereta api yang memendek. Maka dari itu, rel kereta diberi celah antar besi atau dibuat renggang agar saat siang hari rel tidak melengkung saat memuai dan tetap lurus saat menyusut. Berikut adalah celah pada rel kereta api. Contoh selanjutnya adalah sambungan pada jembatan. Pemasangan sambungan antar jembatan sama halnya dengan rel kereta. Sambungan antara dua jembatan beton atau baja terdapat celah di antaranya. Hal ini bertujuan agar jembatan tersebut tidak melengkung saat terjadi pemuaian pada siang hari. Contoh selanjutnya adalah ban pada kendaraan. Ban kendaraan yang berisi gas, contohnya ban sepeda. Ketika digunakan atau dijemur saat cuaca sangat panas, gas pada ban akan memuai dan dapat menyebabkan ban meletus. Sebaliknya, ketika malam hari, gas pada ban sepeda akan menyusut. Maka dari itu, tekanan udara pada ban harus cukup agar tidak meletus saat memuai dan tidak kempes pada saat menyusut. Kabel listrik atau telepon. Perhatikan kabel pada tiang listrik.
Manusia sengaja memasang kabel dengan kendor. Kira-kira apa ya alasannya? Kabel sengaja dipasang kendur dengan tujuan agar tidak putus ketika malam hari. Karena pada malam hari kabel akan menyusut atau memendek karena udara malam yang dingin. Pemasangan kaca dan cermin pada bingkai. Pada pembuatan bingkai cermin dan jendela, ukuran bingkai jendela dibuat sedikit lebih besar daripada ukuran kacanya. Hal ini dilakukan untuk memberi ruang muai bagi kaca saat terkena panas. Apabila jendela tidak diberi ruangan muai, maka saat kaca terkena panas akan mengakibatkan kaca retak atau pecah. Penggunaan termometer. Termometer ketika ditempelkan ke tubuh kita yang panas, maka air raksa akan memuai dan menunjukkan angka atau nilai suhu tubuh kita. Setelah tidak digunakan, air raksa akan kembali menyusut ke suhu normal. Cara memisahkan gelas. Siapa yang pernah membantu ibu mencuci gelas? Pasti kalian pernah mengalami gelas yang kalian cuci menumpuk dan sulit dipisahkan. Tenang teman-teman, sekarang tidak perlu khawatir lagi. Kita bisa gunakan pemuaian dan penyusutan yang sudah kita pelajari. Caranya, kita rendam gelas bawah dengan air hangat dan gelas atas kita isi dengan es batu secara bersamaan. Gelas atas akan menyusut karena dingin dan gelas bawah akan memuai karena panas. Nah, sekarang kalian sudah paham bukan tentang penyusutan dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu benda yang dibuat dengan menggunakan konsep pemuaian adalah gamelan. Pembuatan gamelan menggunakan energi panas. Gamelan digunakan untuk mengiringi lagu daerah yang dimainkan dengan tangga nada sederhana. Masih ingatkah kalian dengan tangga nada? Tangga nada adalah nada-nada yang disusun secara berurutan dari nada paling rendah hingga nada paling tinggi. Notasi adalah sistem penulisan nada yang dapat berupa angka, huruf, atau lambang not balok yang menunjukkan urutan nada. Kita akan mempelajari tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis terdiri dari 5 nada pokok yang tidak dilihat urutan tangga nadanya. Tangga nada ini digunakan pada musik daerah dengan alat musik tradisional, misalnya gamelan Jawa, Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pentatonis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tangga nada pelok. Tangga nada pelok menggunakan susunan nada seperti nada do, mi, fa, sol, dan si. Tangga nada pelok memberi kesan tenang dan hikmat. Contoh lagu menggunakan tangga nada pelok adalah lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Berikutnya adalah tangga nada slendro. Menggunakan susunan nada yang berbunyi do, re, mi, sol, dan la. Perbedaan antara tangga nada slendro dan pelok adalah di mana tangga nada slendro tidak menggunakan nada fa yang disimbolkan dengan angka 4 dan juga tidak menggunakan nada si yang disimbolkan dengan angka 7. Tangga nada slendro memberi kesan gembira dan lincah. Contoh lagunya adalah lagu Cublak Cublak Suweng yang berasal dari Jawa Tengah.
Itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan tugas belajar kalian di rumah ya. Selamat mengerjakan. Dan jangan lupa senantiasa jaga kesehatan kalian dengan melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selama masa pandemi ini ya. Semangat terus belajar di rumah. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.